Assalamualaikum Sobat Riset Tafdi yang budiman. Video kali ini akan membahas pelanggaran umat Yahudi terhadap hukum Yahudi sendiri serta larangan pemimpin Rabi. Dalam video terlihat sejumlah aktivis Yahudi memaksa berdoa di Temple Mount yang dikenal oleh umat Islam sebagai Baitul Maqdis atau Bait Suci atau Masjid Kubah Batu atau Haram Asy-Syarif. Pada hari Minggu 25 Mei 2025, sejumlah besar orang Yahudi mengunjungi Temple Mount atau Bait Suci untuk merayakan Hari Yerusalem, yang menandai direbutnya Yerusalem Timur oleh Israel dalam Perang 6 Hari di tahun 1967. Itu adalah pertama kalinya Temple Mount berada di tangan orang Yahudi, setidaknya sekitar 2000 tahun semenjak dihancurkannya Bait Suci kedua. Lebih dari 2.600 orang Yahudi mengunjungi Temple Mount, mencatat rekor jumlah pengunjung Yahudi terbanyak ke situs tersebut dalam satu hari. Selama beberapa dekade, otoritas keagamaan Yahudi mengeluarkan larangan ketat terhadap kunjungan ke Temple Mount atau ke Bait Suci, yang secara luas dianggap sebagai situs tersuci bagi orang Yahudi, dengan alasan bahwa orang dapat secara tidak sengaja menginjak-injak atau menodai situs tersebut. Dan larangan ini sempat diterima oleh mayoritas masyarakat Yahudi di Israel. Namun belakangan, dalam beberapa tahun terakhir, sebuah faksi yang relatif kecil tetapi sangat berdedikasi yang disebut sebagai Kubu Nasional Religius Israel, yakni penganut Yahudi Ortodoks yang umumnya diasosiasikan dengan politik sayap kanan, telah menentang konsensus mengenai halakha atau hukum Yahudi, dengan mengeluarkan putusan yang mengizinkan atau bahkan mengharuskan kunjungan ke Temple Mount atau Bait Suci. Sehingga dengan adanya peraturan yang terkesan saling bertentangan tersebut, semakin banyak orang Yahudi religius merasa nyaman untuk mendaki Temple Mount atau Bait Suci, kemudian perlahan-lahan menjadi pembenaran bagi orang Yahudi lainnya memasuki area lapangan terbuka di area Bait Suci. Mengapa umat Yahudi dilarang memasuki area Bait Suci oleh Rabi Yahudi sendiri? Keputusan ini dibuat oleh kepala Rabi Yahudi setelah Israel berhasil merebut kendali Temple Mount dari Yordania setelah Perang Kemerdekaan tahun 1948, karena pejabat pemerintah Israel dan pemimpin Rabi sama-sama menyadari potensi bahaya yang ditimbulkan. Bagi Rabi, kekhawatiran tersebut didasarkan pada lokasi ruang Maha Kudus tempat diletakkannya tabut Nabi Musa. Karena sangat sucinya ruang tersebut, maka hanya imam besar yang diperbolehkan memasukinya, dan itu pun hanya pada hari Yom Kippur. Sedangkan bagi pemerintah Zionis Israel sendiri, masalah ini bersifat diplomatik dan keamanan. Menteri Pertahanan saat itu, Moshe Dayan, yakin bahwa penerapan kedaulatan penuh atas Bait Suci akan memicu reaksi keras dari dunia Muslim, bahkan bisa lebih keras daripada perlawanan yang telah dihadapi Israel selama ini, yang akan mempersulit Israel untuk mempertahankan kendalinya atas wilayah Yerusalem dan tepi barat lainnya, yang menurut Dayan jauh lebih penting secara strategis. Oleh karena itu, ia menyerukan agar pengelolaan situs tersebut dipercayakan kembali kepada otoritas Muslim, bahkan mendorong umat Islam untuk memulai kembali ibadah mereka, sementara pasukan Israel akan bertanggung jawab atas keamanan eksternal. Pemerintah Israel juga menunjuk komite yang bertujuan untuk menghentikan aktivitas ibadah Yahudi di Bait Suci, serta menghentikan aktivitas pengukuran yang dimaksudkan untuk persiapan pembangunan Bait Suci ketiga. Komite yang dibentuk pemerintah Israel juga memberikan aturan, ketika pengunjung Yahudi memasuki gerbang Bait Suci untuk berdoa, mereka akan diarahkan oleh pasukan pertahanan ke tembok barat atau tembok ratapan. Keputusan status quo di Temple Mount atau Bait Suci pun dikeluarkan oleh pemerintah, bahwa Israel mengendalikan pengaturan keamanan dan mengawasi masalah birokrasi, sementara wakaf Muslim mengendalikan operasi sehari-hari di lokasi tersebut. Umat Islam diperkenankan sholat di lokasi Bait Suci, sedangkan non-Muslim boleh berkunjung tetapi tidak diperkenankan berdoa.